Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church. Kita percaya jika kita hari ini ada, semua karena kebaikan Tuhan. Hari demi hari yang kita lalui, kita percaya banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi jika kita masih bisa berdiri, kita tahu bukan karena kita hebat, tapi semua karena kemurahannya, semua karena kebaikannya. Bersyukur kita boleh kembali berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Percayalah, dalam perjumpaan ini saudara pasti menerima kekuatan, saudara pasti diberkati, saudara pasti menerima sukacita. Karena sukacita yang diberikan bukan berasal dari dunia, tapi kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan setiap pribadi kita. Maka hari ini siapkan hati kita semua, bersama kita mau bersyukur, kita akan mendengar kabar baik yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Kita akan bersama memuji dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, mengingat betapa besar kasih-Nya bagi kehidupan kita. Itu sebabnya sebelum kita memulai, saudara boleh persiapkan Alkitab saudara untuk sama-sama kita belajar mengerti kebenaran firman Tuhan. Siapkan roti dan anggur, siapkan minyak saudara untuk kita bersekutu menerima tubuh dan darah dan kita menerima kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan masih ada kesempatan, saudara boleh bagikan link yang saudara miliki kepada sebanyak-banyaknya orang yang ada di kontak saudara, dan biarlah sebagaimana saudara diberkati, mereka semua juga diberkati. Puji Tuhan. Dan di tempat duduk saudara, dimanapun saudara berada, boleh pegang dadanya dan katakan, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Dia sungguh amat baik. Maka siapkan hati kita dan kita akan memulai fellowship kita. Sebelumnya mari sama-sama teduhkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Terima kasih untuk nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan hari ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama menikmati fellowship online
dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang akan kami terima, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada sukacita yang Kau berikan. Berkati senior pastor, Pastor Yosua Tumbak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan akan memimpin kami menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Hikmat yang daripadamu akan memberkati setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya fellowship ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Dan biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat terkasih yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada sukacita, amin. Untuk itu saya minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Salam kanan kirinya katakan Tuhan Yesus luar biasa. Dengan sukacita kita sorakan haleluya. Kita akan satu pujian ini. Ini kami percaya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Ya, Kau yang layak ditinggikan. Dengan semangat kita katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil namanya Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sepujian. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah. Dengan segenap jiwa katakan Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh kita angkat tangan kita, tepuk tangan yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan
kemuliaan buat Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Mari saat ini kita tundukkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Karena kita percaya Dia Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Dia sanggup untuk memberikan kita ketenangan untuk apa yang sedang kita lalui saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mereka percaya Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Katakan mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan lebih sungguh lagi, kita katakan, kita kata dua, sama-sama kita katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mari sembah Dia, sebab Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang baik. Oh, ini sembah kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat sembahmu, angkat pujimu. Kita sembah Tuhan. Oh, sebab Dia yang layak ditinggikan, sebab Dia yang layak diagungkan. Oh Yesusku, Tuhan dan Rajaku. Oh, disembah kami Tuhan, disembah kami Tuhan. Bapak, Engkau melihat Tuhan masalah kami, beban kami Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kami mau sepenuhnya tenang, serahkan kepada tangan-Mu Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Sembah kami, ini pujian kami Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak dipuji. Sembah kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disembah kami. Oh, Kau melihat hati kami Tuhan. Kau dengar doa kami, jamah kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau yang teramat baik, Kau yang teramat luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Oh, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Disembah Engkau Tuhan. Syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan, untuk apa yang telah Engkau perbuat di atas kayu salib, satu kali untuk selama-lamanya. Semuanya sungguh indah Tuhan. We wanna thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini sama-sama. Katakan sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Dan kami percaya Tuhan, kami mau katakan dengan nanti,
sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, takkan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah. Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, katakan terlalu dalam. Yes, Lord. Dimengerti. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sebab Dia sungguh luar biasa, Dia sungguh hebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena kasih-Mu yang memelihara kehidupan kami, karena Engkau yang berdiam di dalam kami, mengurapi kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa-dosa kami. Di dalam-Mu kami telah menerima pengampunan dosa, menerima damai sejahtera. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Dan kami sangat bersyukur hari ini dapat berkumpul bersama-sama melalui pelayanan online ini, untuk mendengar kabar baik, rahasia kasih karunia Kristus yang telah Engkau nyatakan sejak kitab Kejadian. Dan biarlah kami semua melihat betapa kasih-Mu bagi kami semua ya Bapa. Dan biarlah hari ini yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Roh Kudus berfirmanlah, urapi kami, berikan kekuatan setiap kata kalimat lidah bibirku, memberitakan kabar baik yang memberikan kemerdekaan bagi semua orang yang mendengarkannya. Ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan kuasa yang menyertai. Dan biarlah di dalamnya kami memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Silahkan duduk, kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Di hari-hari yang sepertinya semakin banyak orang mengalami kedukaan karena banyak orang yang harus dipanggil pulang dan banyak meninggalkan trauma, banyak meninggalkan hal-hal yang memahitkan. Kita hari ini
mau menerima kabar baik. Sejak kitab Kejadian pasal 1, untuk kita memahami bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Bahkan Dia adalah kekuatan kita, kehidupan kita, dan yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Dan judul kita hari ini adalah Rahasia Kasih Karunia Kristus di dalam Kejadian pasal 1. Rahasia Kasih Karunia Kristus di dalam Kejadian pada pasal 1. Kita akan baca segera. Demikian firman-Nya pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Bapa melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah yang ditulis di dalam kitab Kejadian yang memberikan kepada kita pengertian tentang terang yang sesungguhnya. Karena matahari baru dijadikan pada hari yang keempat. Tetapi terang sudah ada sejak pada mulanya, pada hari pertama. Supaya kita memahami bahwa terang yang sesungguhnya bukan matahari. Terang yang sesungguhnya adalah Dia sendiri. Itu sebabnya Yohanes pada pasal 1 menuliskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan Dia itu adalah Yesus. Firman yang datang membawa kasih karunia dan kebenarannya Bapa. Dan di dalam Dia ada terang dan terang itu adalah Dia sendiri. Di dalam Kejadian 1 pada Yohanes pada pasal 1 ayat yang kelima atau ayat yang kelima menulis tentang Yesus demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi sejak awal dunia Bapa telah menetapkan bahwa kegelapan tidak akan pernah menguasai manusia lagi. Sejak awal dunia, sebelum manusia diciptakan. Jadi sebelum manusia jadi, Tuhan sudah memberikan kayak proteksi, perlindungan, jaminan. Tetapi karena dosa, manusia harus keluar dari jaminan itu, keluar dari pelindungan itu, keluar dari hadiratnya Bapa. Supaya kita hari ini benar-benar bersyukur. Kalau kita pernah membaca Yohanes pada pasal 8 ayat 12, untuk pertama kalinya Tuhan katakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dan pada saat itu, kejadian pada saat Tuhan Yesus ucapkan akulah terang dunia, matahari sudah terbit. Pagi-pagi sekali. Tetapi Dia katakan akulah terang dunia. Dan Dia mengucapkan akulah terang dunia sesudah Dia memberi pengampunan kepada wanita yang kedapatan berzinah yang harusnya mati dilempar batu menurut hukum Taurat. Sehingga orang-orang di sana memahami wanita ini harusnya mati. Tidak ada kesempatan bisa lolos. Tapi karena Yesus dia memperoleh hidup. Itu sebabnya dikatakan terang itu adalah hidupnya manusia. Dan dari ayat-ayat ini kita bisa memahami betapa indahnya Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kamu, kepada saya, kepada kita semua. Di masa yang banyak orang takut, sekarang mengalami banyak trauma, kepahitan dan kecewa, Dia mau mengingatkan kembali, Dialah terang itu. Di dalam Dia kamu akan memperoleh terang. Dan kegelapan, maut, celaka, termasuk trauma, termasuk semua yang jahat, tidak berkuasa atas kamu. Kalau kamu ada di dalam masalah itu sekarang, bangkitkan rohmu untuk percaya. Kamu membutuhkan Yesus yang mengasihi kamu. Kamu membutuhkan Yesus yang adalah terang itu. Dan yang luar biasa di dalam Kejadian pada pasal 1, kalau kita baca ayat 11 dan 12, dikatakan demikian, ayat 11 dan 12. Berfirmanlah Bapa, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Bapa melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi perhatikan di ayat 11 dikatakan hendaklah tanah. Di ayat 12 dikatakan tanah itu menumbuhkan. Jadi tumbuh-tumbuhan tumbuh dari tanah ketika Tuhan berkata kepada tanah. Saya ulangi, tumbuh-tumbuhan tumbuh dari tanah ketika Tuhan berkata kepada tanah. Tuhan berkata kepada tanah, maka tanah itu menumbuhkan. Jadi ketika Tuhan mau menciptakan sesuatu, Dia berkata kepada sumber dari sesuatu itu. Di ayatnya yang ke-14, dikatakan demikian, ayat yang ke-14. Berfirmanlah Bapa, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, ayat yang ke-15.
Dan sebagai penerang ada cakrawala itu, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Dia berkata kepada cakrawala dan benda-benda penerang itu jadi. Sampai hari ini NASA atau Hubble teleskop yang dipakai NASA menangkap setiap hari ada bintang baru. Ada bintang baru. Kalau kamu lihat di ayat yang ke-20, kita lihat ayat yang ke-20, Kejadian 1 ayat 20, berfirmanlah Bapa, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21 dikatakan apa? Maka Bapa menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Kemudian dikatakan yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung. Jadi dia berkata kepada laut, laut jadi binatang-binatang. Berkata kepada cakrawala, cakrawala jadi burung-burung. Tapi yang luar biasa di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Mari kita baca, demikian firman-Nya, silakan Pak. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tersenyum dulu, kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jadi Tuhan berkata kepada tanah, tanah menumbuhkan tumbuhan. Tuhan berkata kepada cakrawala, cakrawala bikin bintang-bintang. Tuhan berkata kepada laut, laut bikin ikan-ikan yang besar. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 24-25 Tuhan berkata kepada bumi, bumi melahirkan binatang-binatang. Jadi kepada apa Tuhan berkata dari situ terjadi. Dengan bahasa lain, Tuhan mengatakan kepada sumber dan sumber itu melahirkan, menghasilkan apa yang Tuhan mau. Tapi tentang manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, marilah kita. Kepada tanah, dia bilang tumbuh-tumbuhan jadi dari tanah. Itu sebabnya tumbuh-tumbuhan tidak bisa dibebaskan dari tanah. Kalau tumbuh-tumbuhan dicabut dari tanah, tumbuhan itu mati. Ikan tidak bisa dibebaskan dari air, ikan dikeluarkan dari air, ikan itu mati. Tapi tentang kamu dan saya dia katakan, marilah kita. Dia berkata kepada dirinya sendiri untuk menciptakan dan menjadikan kita. Supaya kita hari ini percaya di tengah masa yang seperti ini. Kamu dan saya diingatkan kembali, sumber kehidupan kamu bukan berasal dari apa yang dapat kamu kerjakan. Sumber kehidupan kamu berasal dari terang itu, dari Yesus. Dan sumber kehidupan kamu berasal daripada Dia. Itu sebabnya karena dosa manusia harus keluar dari hadiratnya Tuhan. Tapi kita bersyukur karena Yesus, dosa tidak berkuasa lagi. Haleluya. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dosa tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya kita bukan hanya sekarang menerima Roh Kudus sebagai roh yang mengurapi kita seperti sesuatu urapan itu kan ditaruh di kepala. Tapi roh itu berdiam di dalam kita. Sebagai anugerah yang diberikan tanpa syarat hanya karena kamu percaya. Itu sebabnya percayalah. Di masa kesusahan ini kamu dan saya tetap tidak pernah dipisahkan dari sumber hidup itu. Dengan bahasa yang lain, ketika kamu mulai meneguhkan hatimu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Bahwa Tuhan mengasihi kamu, bahwa Tuhan berdiam di dalam kamu. Kamu dan saya akan menjadi kuat. Kita tidak akan pernah memperoleh kehidupan yang menjadi lebih buruk. Kita harus percaya, kita sedang dipersiapkan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya segala perasaan, segala pemikiran yang negatif, segala ketakutan dan kekhawatiran hari ini kita halau dengan iman. Bahwa karena Yesus, kamu dan saya memperoleh hidup. Dan di dalam Yesus menjanjikan kehidupan di dalam segala kelimpahan. Iblis mau bawa kita terpisah dari Yesus. Supaya kita berpikir tentang masalah. Kita berpikir tentang kekecewaan. Kita berpikir tentang semua yang mengancam kita. Tapi Tuhan mengingatkan kembali. Dia punya rancangan yang luar biasa. Dia mau kamu dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Karena kehidupan yang di dalam kamu adalah berasal dari Dia sendiri. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan Yesus dalam cara berpikir. Jangan pernah meninggalkan Yesus di dalam pekerjaan.
Jangan pernah meninggalkan Yesus. Dari mana kita berasal, karena justru dari Dia kita bisa berpikir tentang apa yang Dia sediakan bagi kita. Kita bisa berpikir dengan benar. Timotius mengatakan kata disiplin untuk berpikir, supaya kita selalu berpikir secara disiplin, bahwa kita adalah orang yang dikasihi, bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan, bahwa kita adalah orang-orang yang bersumber dari terang. Kita bukan orang-orang yang dikalahkan kuasa kegelapan. Kita adalah orang-orang yang menang. Marilah kita berpikir sebagai orang yang menang, karena kita telah memperoleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa Yesus adalah terang bagi kita. Dialah kehidupan kita. Dia ada di dalam kita. Di dalam Dia kita tidak akan pernah dikuasai kegelapan. Kita pasti hidup dan memperolehnya di dalam kelimpahan karena Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 29. Kita akan baca Kejadian 1 ayat 29. Demikian firman-Nya. Berfirmanlah Bapa, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Lihatlah, lihatlah, aku memberikan kepadamu. Karena dosa di Kejadian 3, Tuhan sampai berkata begini, semak duri akan tumbuh dari tanah. Dan semak duri itu akan menjadi makananmu. Betapa memahitkannya Adam dan Hawa ketika keluar dari Taman Eden. Dan dikatakan kamu dengan peluh akan kerja keras cari makan. Padahal di dalam Kejadian 1, sebelum manusia dijadikan, Tuhan bilang makanan sudah disediakan. Jadi semua sudah diciptakan dulu, baru Tuhan menjadikan Adam dan Hawa di Kejadian 1 ayat 27, 26 dan 27. Baru ayat 28 Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan dan berkuasa. Baru dia bilang, lihatlah, semua makanan sudah tersedia. Jadi kita pada mulanya tidak didesain untuk kerja cari makan. Karena masa kesusahan ini, mindset manusia sekarang harus kerja cari makan. Kalau gua nggak kerja, gua makan apa? Kalau gua nggak kerja, gua mati. Hari ini Tuhan ingatkan, di masa kesusahan ini Dia kasih tahu, kamu berasal dari Tuhan, aku berasal dari Tuhan, dari Bapa kita. Kamu dan saya berasal dari terang. Kalau udah mulai pusing, elap, nggak tahu mau ngapain, kembali kepada Yesus. Karena Yesus sanggup memberikan kepada kamu dan saya hikmat. Dia sanggup menggerakkan orang-orang, memberikan kepadamu pertolongan. Kita berdoa kepada Yesus, mungkin bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, keterampilan, talenta yang hebat, dikatakan sebagai orang lemah. Kamu mengandalkan doa, harusnya kerja. Tapi Tuhan menulis di kitab Yesaya pada pasal 40, orang-orang muda roboh, orang-orang taruna lemah, jatuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan diberi kekuatan yang baru. Dikatakan mereka terbang seperti Raja Wali, naik tinggi. Raja Wali naik tinggi bukan dengan mengepak. Raja Wali naik tinggi dengan merentangkan sayap. Diam, merentangkan sayap. Kekuatannya dipakai untuk merentangkan sayap. Kekuatannya bukan dipakai untuk mengepak. Angin badai yang menghancurkan yang lain, angin badai itu justru yang mengangkat Raja Wali. Kamu dan saya ditulis di dalam kitab Yesaya suatu nubuatan tentang anugerah dan kasih. Bahwa karena iman, karena percaya, karena kamu rest dan mempercayakan hidupmu di dalam Kristus. Di masa kesusahan ini kamu dan saya akan diangkat. Itu sebabnya sejak mulanya Tuhan bilang, lihat, bukan cari, lihat, lihat. Itulah anugerah yang Bapa beri kepada kita. Karena di dalam Yesus, Yesus sendiri memberi jaminannya. Dia katakan, akulah roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Dikatakan, aku memberikan dagingku untuk hidup dunia. Supaya kamu dan saya memahami kenapa. Kalau kita baca Yohanes pada pasal 6 ayat 27. Kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat 27, dikatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Tuhan dengan meterainya. Perhatikan ayat ini, kita tetap buka di screen. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Jadi kita disuruh Tuhan bekerja untuk makanan yang dapat memberi hidup kekal. Maksudnya demikian. Kemudian yang diberikan Anak Manusia yaitu Yesus Kristus. Sebab Dia, Yesus Kristus, yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Di dalam ayat yang ke-54 ditulis dengan tegas,
Ayat 54 ditulis dengan tegas, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ada makanan yang memberi hidup kekal, yaitu apa? Yesus sendiri. Ayat 55, Yesus katakan dengan lebih radikal lagi, lebih ajaib lagi. Orang Yahudi dengar ini ngomel, marah. Dia katakan apa? Sebab dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ayat 51, dia menulis kepada orang Yahudi, tulisan ini sangat keras. Karena dia katakan akulah, dia menunjuk kepada dirinya, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau, bukan apabila, jikalau, jadi ada yang makan, ada yang tidak. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Baik, kita rest dulu, tarik napas panjang dulu, kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang meriah tepuk tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Karena ini adalah anugerah, sama seperti Bapa pada mulanya kasih tahu sama Adam. Adam lihat, kuberikan makanan. Tapi karena dosa, Adam harus cari makan, kerja keras, berpeluh, menderita. Dan tanah menimbulkan semak duri. Dan pada kenyataannya, di dalam peperangan melawan virus Corona 19 dan varian-variannya ini, kita sekarang di dalam mode perang bahwa setiap orang sekarang mempunyai musuh secara pribadi. Musuhnya bukan negara lawan negara, tetapi virus melawan manusia. Virus itu bukan benda hidup. Benda mati yang numpang hidup di dalam kehidupan kita. Dan yang parahnya yang dia makan paru-paru kita supaya kita nggak bisa napas. Tapi Tuhan mau kasih tahu kepada kita sekarang bahwa dialah hidup kita. Dialah hidup kita. Dia yang memberikan kita hidup. Dia jaminan kehidupan kita. Hanya dia yang dapat memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Itu sebabnya yang kedua kita harus pahami bahwa Yesus adalah kehidupan kita. Yang pertama, Yesus adalah terang dunia. Di dalam dia kita bersumber, dari terang kita menjadi memperoleh kehidupan. Jadi sumber hidup kita adalah terang. Kegelapan tidak berkuasa atas kita. Kegelapan tidak boleh menguasai pikiran kita. Yang kedua, Yesus adalah kehidupan kita sehari-hari. Dialah yang memberikan kita makanan dan minuman, tubuh dan darahnya. Doa Bapa kami mengajarkan, berikanlah kami makanan dan ampunilah. Kalau oleh darah Yesus kita memperoleh pengampunan. Sehingga kita sekarang kembali menjadi satu dengan Bapa. Di dalam Yohanes 6 ayat 56 Tuhan katakan lebih dahsyat lagi. Jikalau kamu makan dagingku, kan dia katakan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dia katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Dengan bahasa lain, Tuhan mau kasih tahu dia telah datang menjamin kamu tidak akan pernah lapar lagi, menjamin kamu pasti terpelihara. Tetapi di masa sekarang ini sepertinya kok aneh sih. Apa iya kita menerima tubuh dan darah Yesus, terus seolah-olah kehidupan kita terpelihara. Itulah sebabnya iman tidak pernah bisa nebeng. Apakah kamu percaya bahwa manusia hidup karena firman? Apakah kamu percaya bahwa firman ini hidup? Apakah kamu percaya bahwa dulu pernah ada seseorang yang mimpin satu bangsa 650.000 orang di jalanan pada awalnya di padang gurun, sampai ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan jumlahnya udah hampir 3 jutaan. Dan yang luar biasa, mereka setiap hari dapat makan dari langit. Dan itulah yang mereka sebut roti mana. Mana artinya tanda tanya. Apa? Mereka tidak pernah menemukan jawabannya. Tapi kemudian Yesus menunjukkan dirinya, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus kasih tahu bahwa yang kamu lihat dulu itu adalah aku. Dalam bentuk gambaran roti mana yang tidak pernah dapat jawaban. Tapi bagi kamu dan saya kita memperoleh jawabannya. Supaya kita sekarang melihat kepada Bapa. Bapalah yang telah memberikan Yesus makanan dan pengampunan bagi kamu setiap hari. Dan jangan lupakan ketika Yesus memberitakan pengampunan yang secara radikal di hadapan banyak orang di halaman bait suci kepada perempuan yang harusnya dirajam dengan batu, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Sehingga kita yang menerima tubuh dan darah Yesus, kamu dan saya pasti terpelihara. Dengan bahasa yang lain sebenarnya secara radikal orang harusnya menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari. Dan itu yang kita lakukan di dalam komunitas ini. Dan itu yang ditulis di Kisah Rasul 2. Bukankah Kisah Rasul 2 bercerita tentang hal yang dahsyat yang kejadiannya itu tidak pernah terulang lagi. Yaitu apa? Ketika Roh pertama kali turun. Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam kita. Tapi waktu kejadian
maafkan saya, Kisah Rasul 2. Itu kejadian itu pertama kali terjadi dan itu yang terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Artinya apa? Roh Kudus sekarang sudah ada di dalam kita. Dia pernah turun pada saat pertama turun Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 pada ayat 46-47 itu menuliskan murid-murid setiap hari menerima tubuh darah Yesus, memecahkan roti bersama-sama. Artinya apa? Puncak dari pewahyuan mereka menerima Roh Kudus pada Kisah Rasul 2 adalah mereka setiap hari memecahkan roti, setiap hari menerima tubuh dan darah Yesus. Kenapa? Karena murid-murid ingat pada saat Tuhan Yesus sebelum disalib, dia katakan, perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Dan yang namanya mengingat akan Yesus, mengingat apanya? Yesus digebukin karena dosa? Bukan. Yesus menderita karena kasih. Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai jaminan. Kamu dan saya memperoleh makanan daripada dia. Semua kekuatan surga dan bumi akan bergerak memberkati kamu dan memberkati saya supaya kamu dan saya terpelihara. Itu udah hukum dari surga. Itu sebabnya Paulus dengan berani dikatakan jika anaknya saja tidak di-spare, tidak dipertahankan tapi dikorbankan bagi kamu, masakan dia tidak menganugerahkan apapun yang kamu minta. Paulus dengan berani mengatakan itu. Bahkan dia mengatakan di dalam 1 Korintus 11 ketika dia menyatakan kembali apa yang Yesus katakan kepada murid-murid 11, Paulus kan tidak termasuk dari 11 murid ketika Yesus memberi tubuh dan darahnya. Yudas sudah pergi pada saat Yesus memberi tubuh dan darahnya kepada murid-murid yang lain, yaitu 11 murid. Paulus tidak ada di situ. Paulus kemudian, Tuhan Yesus sudah ke surga, baru ada pertobatannya Paulus. Tetapi Paulus di dalam 1 Korintus 11 pada ayat 23-25, Paulus mengucapkan perkataan yang diucapkan oleh Lukas. Supaya kita memahami, kenapa Paulus bilang, apa yang kusampaikan kepadamu, aku terima langsung. Artinya dia kasih tahu, aku bukan mengutip tulisannya Lukas. Aku nyampe ini karena aku terima langsung dari Tuhan. Dan dia mengatakan tentang tubuh darah Yesus. Perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Dan di ujung tulisan itu, kayaknya kita harus baca ya, 1 Korintus 11, saya berharap bisa dikeluarkan di screen, 1 Korintus 11. Pada ayatnya yang ke-29, Pak. Ayat 29. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25, 24 dan 25, kemudian langsung ke ayatnya yang ke-30. Ya, demikian firman-Nya. Terima kasih. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini, menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita lihat sebentar di ayatnya yang ke-23. Coba lihat di ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Artinya dia bilang bahwa yang saya sampaikan ini saya bukan mengutip orang lain. Bahwa ini dia terima langsung dari Tuhan. Tapi apa yang dia ucapkan tadi kita sudah baca itu tulisannya sama persis seperti yang ditulis kitab Lukas. Nah, di ayatnya yang ke-30 kita baca di situ, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan apa? Sakit. Ini berbicara tentang menerima tubuh dan darah Yesus. Dia ucapkan ini, dia tulis ini. Dan tidak sedikit yang apa? Yang meninggal. Bapa tidak mau kamu dan saya mengalami maut. Bapak berkenan mengorbankan Yesus supaya kamu dan saya memperoleh hidup kekal. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya kita benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan pembacaan ayat ini. Karena bagi orang gue harus kerja. Karena kalau gue gak kerja gue gak makan. Kalau gue gak makan mati. Hari ini kita mendapatkan rahasia di Kejadian 1. Sebelum Adam jadi, Tuhan udah bikin semua yang diperlukan untuk Adam makan. Makanya begitu Adam jadi, Adam diciptakan,
Tuhan bilang, lihatlah makanan ini kamu makan. Artinya manusia sejak awalnya Tuhan sebagai sumber hidup menyediakan makanan. Itu sebabnya Yesus datang, dia katakan inilah tubuhku makanlah, inilah darahku minumlah. Artinya Tuhan mau kasih tahu inilah makananmu yang sesungguhnya. Nah kemudian dari kata tulisan Paulus kita dikasih tahu bahwa banyak orang yang sakit, yang lemah, dan tidak sedikit yang meninggal. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemberitaan menerima tubuh dan darah Yesus. Di situ ada tentang pengakuan tentang apa yang Yesus kerjakan. Nah, saya mau membawa pemahaman ini ke dalam keadaan nyata bahwa tanpa tubuh yang sehat, roh yang berkuasa itu tidak bisa berdiam. Jadi Bapa sangat concern tentang kesehatan kamu dan saya. Tanpa tubuh manusia, Bapa tidak punya tempat untuk berdiam di bumi. Itu sebabnya kita ditebus dengan darah yang mahal, diangkat menjadi anak, ditaruh rohnya, supaya rohnya berdiam di bumi. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, yang memiliki roh Tuhan di dalam tubuh kita ini, terus kita stres karena masa ini, kita stres karena gak ada kerjaan, kita stres karena gak ada bisnis. Mindset ini yang harus di-shift, digeser, menerima mindset yang baru. Bahwa kita harus bangkitkan roh kita untuk percaya, Tuhan pasti sedang merancangkan bagiku sesuatu yang indah. Tuhan pasti menyediakan bagiku. Itu sebabnya dia mau kita kembali bersekutu dengan dia dan menjadi percaya. Dan menemukan sebenarnya apa yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Dan semua yang dia taruh di dalam kita bukan ada di luar, ada di dalam kita. Sama seperti dia katakan, marilah kita menjadikan manusia dari dalam diri. Supaya kamu sekarang, mungkin kamu berpikir aku harus ngapain di luar. Tidak, kamu harus cari di dalam dirimu. Apa yang Tuhan taruh, karena yang dari dalam dirimu ini akan menjadi berkat bagi kamu dan saya. Itu adalah suatu potensi yang besar yang Tuhan taruh. Itu sebabnya Paulus sampai bilang tidak sedikit yang meninggal. Terus Tuhan senang kita meninggal? Enggak, Tuhan senang kalau kita sehat, kuat, panjang umur, menggenapi kitab tulisannya Mazmur Daud, sampai tua pun masih berbuah. Untuk kasih tahu sama orang-orang di akhir zaman bahwa segala dosa ini sudah ditanggung dan segala dosa kita sudah diampuni. Yesus mau datang. Kalau Yesus datang nanti kita semua diangkat. Yang gak angkat ketinggalan akan masuk ke masa kesusahan. Di masa kesusahan antikris berkuasa merajalela. Manusia semua dihajar habis-habisan untuk nyembah setan. Dan pada saat itu Israel akan bangkit. Dan pada saat Israel akan bangkit, dia akan kembali merebut yang disebut Sion. Dan pada saat itulah akan terjadi peperangan Harmagedon. Karena semua orang di seluruh sekeliling Israel akan marah sama Israel. Karena perkara Sion itu. Tapi sudah ditulis di kitab-kitab Nabi kecil. Bahwa karena Sion, di Yesaya, di Yeremia ditulis. Karena Sion aku akan turun. Kenapa? Karena pada saat Israel diserbu itulah. Israel akan mengharapkan Mesias, pertolongan dari Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan Yesus datang. Kita ada bersama-sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ayo tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Jadi hidup kita ini sekarang, saya berdoa bisnismu diberkati. Saya berdoa karirmu diberkati. Tapi kamu dan saya diberkati secara finansial, secara karir. Bukan cuma sekedar ngumpulin kekayaan. Bukan. Tapi supaya dengan itu kita punya fasilitas. Membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus. Karena Yesus sudah menghapus dosa. Lihatlah dia memberi tubuh dan darahnya bagimu. Makanan dan pengampunan bagimu setiap hari. Itu sebabnya dengan penuh kasih, dengan rasa hormat, marilah kita terima tubuh darah Yesus setiap hari. Karena itu makanan dan pengampunan yang membebaskan jiwa kita, yang memberikan kita kekuatan. Dan biarlah yang sakit semua benar-benar sembuh. Yang luka semua benar-benar dipulihkan. Kalau ada teman di sebelah kamu, katakan kamu adalah orang-orang yang paling diberkati. Ya, kamu adalah orang-orang yang paling diberkati. Yang ketiga, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman-Nya. Berfirmanlah Bapa, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapa menjadi kita segambar serupa dengan dia supaya kita berkuasa. Artinya sumber kekuatan dan kuasa dari dalam diri kita ada pada Yesus sendiri. Itu sebabnya jangan pernah lupakan itu. Kalau di dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus di kitab Markus pada pasal 1, pada ayat yang ke-35 sampai 38. Markus pada pasal 1 ayat 35 sampai 38. Dikatakan demikian.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi kita lihat, ini adalah konteks Tuhan Yesus pelayanan waktu di bumi. Dia adalah anak Bapa dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Tetapi perhatikan, pada pagi-pagi benar, Tuhan memberi waktu yang terbaik dalam hidupnya, itu pagi-pagi benar apa? Berdoa. Berdoa. Tuhan Yesus adalah kebenaran, makanya tidak dikasih tahu Tuhan Yesus baca Alkitab. Kita adalah anak Bapa. Di dalam kita ini ada rohnya, tapi kita hidup di dalam daging yang ada dosa karena Adam. Tapi kalau kita pahami susunan teks ini ditulis, waktu Tuhan Yesus berdoa, Simon Petrus dan teman-teman datang bilang, "Guru, orang-orang banyak cari." Ya, yang luar biasa Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus tidak bilang, "Mana orang-orang itu?" Kemudian Tuhan Yesus pergi untuk bertemu orang-orang yang cari dia, orang banyak. Tapi Tuhan Yesus katakan, "Mari kita pergi ke tempat lain." Jadi Tuhan Yesus kayak kasih tahu bahwa dia punya agenda sendiri. Walaupun murid-murid bawa agenda orang lain yang banyak, Yesus datang bukan untuk mencari popularitas. Yesus katakan, "Untuk itulah aku datang," apa? Memberitakan Injil ke kota-kota lain juga. Untuk itu aku datang. Dia kasih tahu purpose-nya, dia kasih tahu tujuannya. Dan ini ditulis sesudah apa? Yesus berdoa. Nah, di dalam komunitas kita punya buku Grace Prayer yang ditulis berdasarkan doa Bapa kami. Dan buku ini ditulis berisi firman. Jadi kalau kita membaca buku ini sebenarnya kita kayak sedang membaca firman. Tuhan Yesus, engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, engkaulah pintu. Dengan penuh kasih, dengan rasa hormat saya menghibau, bacalah ini setiap pagi, every morning. Begitu bangun, sikat gigi, ke toilet, baca ini. Dan saya melakukan ini setiap hari. Saya mengalami banyak hal-hal yang susah dalam hidup saya, termasuk terakhir 2020 akhir saya mengalami terkena COVID juga. Apa yang terjadi udah di dalam kelemahan, tapi di dalam otak saya mikir sesuatu yang berbeda. Enggak, gue pasti sembuh. Tuhan janji hidup gue berkelimpahan. Oleh bilur-bilurnya aku itu muncul sendiri. Kalau otak cerdas kita ini begitu kita lelah, dia nggak bisa mikir. Otak cerdas kita ini bisa mikir yang canggih-canggih, tapi begitu kita kecapean, kita sakit nggak bisa mikir. Tapi otak bawah sadar kita, kalau diisi dengan memori tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, dia akan muncul pada saat-saat yang kritis secara otomatis. Jadi ketika saya dalam pendakwaan, dalam keadaan lemah, ada kekuatan yang bukan karena kekuatan saya, dia hidup sendiri. Dia ingetin, kamu pasti sembuh. Roh Kudus ada di dalam kamu diurapi. Di mulut kamu ada kuasa. Itu sebabnya di tengah kelemahan waktu saya mengalami COVID di Desember 2020, saya masih bisa merekam doa Grace Prayer ini untuk dikirim ke orang-orang yang sama sakit seperti saya. Supaya kamu dan saya memahami, Yesus memahami tujuannya, purpose hidupnya. Apakah kamu memahami tujuan hidup kamu? Apakah kamu punya strategi untuk mencapai tujuan hidup itu? Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita di dalam komunitas ini buku Grace Prayer ini, supaya pagi-pagi benar kita membaca doa Bapa kami ini, dan kemudian kita bisa memerintah bersama Tuhan Yesus. Jadi sesudah membaca Grace Prayer ini, membaca dengan perlahan seperti kita berdoa, Tuhan Yesus, engkaulah kekudusanku. Tuhan Yesus, engkaulah kebenaranku. Tuhan Yesus, engkaulah penebusanku. Sesudah itu kita berdoa, memerintah bersama Tuhan Yesus. Tuhan, aku doa. Aku keluar dari kamarku, aku berdoa, anakku diberkati, rumah tanggaku diberkati. Bisnisku Tuhan pagari lindungi, karirku, berdoa, memerintah bersama Tuhan Yesus. Bernubuatlah di sana. Berdoa untuk semua banyak orang. Sesudah kita menerima tubuh dan darah Yesus, makanan dan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Dan kita menerima minyak dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita mengingat bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus mengurapi kita. Bahwa kemana kita berjalan ada mujizat dan kasih karunia yang tersedia bagi kita. Sehingga kita bisa berjalan mencapai tujuan hidup kita setiap hari. Kemenangan kecil pada pagi hari pada waktu kita bangun dengan berdoa,
kemenangan kecil itu membawa kemenangan yang lain di sepanjang hari. Kemenangan kita di hari itu membuat seminggu kita akan menjadi minggu yang akan berhasil. Kemenangan seminggu akan membuat bulan di mana kita berjalan menjadi bulan yang berhasil. Kemenangan di bulan itu akan membuat tahun kita menjadi tahun yang berhasil. Setahun kemenangan kita akan membuat kehidupan kita diberkati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kasih tahu pagi-pagi benar. Tuhan yang adalah kebenaran, Dia doa. Ya, apabila gak ada waktu gimana Pak? Itulah sebabnya settinglah jam bangun kamu lebih pagi dari biasanya. Kalau susah gimana? Malam hari boleh nggak? Boleh. Tetapi bedanya malam hari kita sudah mengikuti agenda-agenda yang lain. Agenda dari handphone kita, dari WA kita, dari Instagram kita. Tetapi kalau setiap pagi kita dengan tekun, dengan rendah hati mau membaca firman, mau berdoa, menetapkan apa yang akan kamu mau terima. Dan kamu memahami bahwa Yesuslah kekuatanmu. Dialah sumber hidupmu. Dialah yang memberikan tubuh dan darahnya, makanan dan minuman bagi kita. Dialah kehidupan kita setiap hari. Dan dialah kekuatan kita setiap hari. Diberkatilah kamu. Dan hari ini saya berdoa tanpa syarat. Bukan sebuah tuntutan. Kamu menerima semua anugerah yang menjadi hakmu karena Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia adalah Immanuel. Dia berdiam di dalam kamu. Dia adalah Immanuel. Dialah sumber hidupmu. Kamu dan saya berasal dari Dia. Dialah Immanuel. Dialah terang hidup itu. Jangan pernah takut. Kegelapan tidak akan pernah berkuasa atas hidupmu. Dan Dia adalah kehidupanmu, kehidupanku setiap hari. Dia beri tubuh dan darahnya. Dia katakan makanlah. Terimalah tubuh dan darah Yesus setiap hari. Dan Dia beri doa Bapa kami. Dan kita telah memperoleh buku ini. Supaya dari doa Bapa kami yang sederhana itu telah diisi firman, kebenaran. Supaya di otak kita setiap pagi ditanamkan bahwa kita anaknya. Kita telah memperoleh pendamaian. Bahwa kita punya nama yang kudus. Kita punya kehendak Bapa, kerajaannya tersedia bagi kita. Semua pencobaan dihalau, yang jahat dipatahkan. Kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menerima perjanjian darah di dalam Dia. Supaya kamu dan saya di masa-masa ini menjadi kuat. Tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai pengajaran. Karena Kristus datang, Dia katakan. Supaya kamu dan saya mengenal Bapa yang benar. Yang adalah kasih. Mari kita bangun, berdiri, bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan biarlah yang sakit sembuh. Yang luka pulih dan kita semua diberkati. Di dalam Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja dengan iman. Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Dialah Immanuel, Dia berdiam di dalam kamu. Dia adalah terang dunia. Kita berasal dari terang, kegelapan tidak berkuasa atas kita. Dia telah disalib mati. Yesus Kristus dipermalukan, digantung, disiksa. Dan memberikan nyawanya. Di atas kayu salib Dia katakan tetelestai, semua sudah selesai. Biarlah kita semua hari ini menerima anugerahnya, dikuduskan, dibenarkan, disucikan, menerima pengampunan dosa, menerima kesembuhan, menerima berkat, menerima anugerah keselamatan. Dan bersyukur inilah kehendak Bapa. Kita hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Terimalah dan percayalah untuk semua pemulihan yang kita perlukan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan sukacita. Bersama saya boleh ikuti. Bapa, kami bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh pengampunan dosa. Kami telah memperoleh pendamaian. Kami telah memperoleh penebusan. Bahkan memperoleh jaminan keselamatan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam darahnya kami memperoleh perlindungan, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa. Menjadi satu tubuh Kristus, kita semua akan bersama-sama menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Untuk kita selalu menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus berdiam di dalam kita, mau melakukan mujizat dan menyatakan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah terang dunia yang menerangi kehidupan kita, yang berdiam di dalam kita. Yesus adalah kehidupan kita setiap hari yang memberikan tubuh dan darahnya, yang mengurapi kita. Dan Yesus adalah kekuatan kita, oleh firman-Nya, oleh roh-Nya yang berdiam di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa saudara pasti menerima kekuatan, karena Yesuslah kekuatan kita. Saudara pasti menerima kelegaan, karena Yesus adalah terang bagi setiap pribadi kita, dan Dia adalah kehidupan bagi setiap pribadi kita. Bersyukur kita telah diberkati, bahkan kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kemuliaan karena kita adalah bait suci Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam setiap pribadi kita. Maka sebagai ungkapan syukur kita di kesempatan yang indah hari ini, kita akan membawa ucapan syukur kita memberi dengan sukacita. Karena kita percaya kita telah sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kita berdoa setiap rupa yang saudara bawa akan membawa kabar baik ini sampai kepada ujung-ujung bumi. Agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau mengajak saudara memberi dengan sukacita. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Joshua Tumakaka. Terima kasih untuk hikmat yang luar biasa. Kami mengerti sekarang bahwa Engkaulah terang kami, bahwa Engkaulah kehidupan bagi setiap pribadi kami. Yesus Engkaulah, yaitu sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya kebenaran-Mu telah memerdekakan setiap kami. Maka saatnya sebagai ungkapan syukur, kami datang membawa persembahan kami Tuhan. Karena kami tahu kami telah diberkati. Dan setiap rupa yang kami bawa, kami percaya Tuhan memberkati kami dengan keberhasilan, dengan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Puji syukur buat kasih-Mu. Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona. Puji syukur buat kasih-Mu. Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna,
biar lidahku memujimu, kasih-Mu sempurna, rencana-Mu dahsyat, betapa mulia nama-Mu di bumi, keagungan-Mu mengatasi langit, tak cukup memandangmu, perbuatan tangan-Mu, ku terpesona. Sekali boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung fellowship kita pada hari ini. Kembali kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara. Boleh mengikuti fellowship ini dari awal hingga penghujung ini. Saya percaya kasih Tuhan melimpah buat kita semua. Boleh dengan senyum, tengok kiri kanannya dan katakan kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Dan kita akan berjumpa lagi nanti dalam kesempatan yang akan datang. Dan biarlah kita terus menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri dan kita menerima doa berkat di kesempatan hari ini, mari sama-sama kita teduhkan hati kita dan kita kembali berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk fellowship online pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Bersukacitalah, jadilah kuat, jadilah percaya. Hidup kita berasal dari Bapa. Yesus yang adalah terang berdiam di dalam kita. Maka bersukacitalah karena di dalam Dia kegelapan tidak berkuasa atas kita. Yesus yang telah memberikan tubuh dan darahnya, makanan dan pengampunan bagi kita setiap hari. Dialah kehidupan kita setiap hari. Dan Dialah sumber kekuatan kita. Biarlah kita selalu bersekutu dengan firman-Nya, selalu berdoa, selalu percaya bahwa Roh Kudus mengurapi dan memberkati kita. Terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesua datang kembali. Yesus Kristus Juru Selamat. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Bersyukur buat kasih-Mu, Kau berikan tubuh dan darah-Mu, Yesus penebusku. Di dalam kesesakan, Kau memberiku kelegaan, Yesus Kristus pengharapanku. Ku angkat tangan menyembah-Mu, dan lidahku memuji-Mu, kasih-Mu sempurna, rencana-Mu dahsyat, betapa
perbuatan tangan-Mu. Katakan menyembah-Mu, biar lidahku memuji-Mu. Kasih-Mu sempurna, rancangan-Mu dahsyat, ku terpesona.